warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 007 Bontang Utara dan juga seluruh Dewan Guru SDN 007 Bontang Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam agenda acara diseminasi hasil evaluasi dan refleksi kepada teman sejawat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum acara berlangsung, ada sambutan terlebih dahulu dari Kepala Sekolah SDN 007 Bontang Utara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asnawi SPDI kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu Guru yang mulia, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi kepada teman sejawat. Tentunya ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, kepada kita sebagai seorang guru yang selama ini kita mengajar, begitu juga bersosialisasi dengan teman-teman sejawat, teman kerja. Tentu kita perlu mengevaluasi, merefleksi diri kita sendiri. Di saat kita mengajar ada hal-hal yang kita lakukan, tentu ada kelebihan, ada kekurangan kita. Disinilah manfaatnya kita berkumpul, bagaimana kita mengungkapkan pengalaman kita selama ini mengajar, dan harapan kita kepada teman-teman yang lain bisa memberikan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita dapat selama kita mengajar. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini dalam acara diseminasi hasil evaluasi dan refleksi kepada teman sejawat akan disampaikan oleh 3 orang guru. Yang pertama Ibu Sri Umaryati, alhamdulillah kepada Ibu Sri Umaryati sudah hadir. Dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Farida SPD. Dan juga yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Rosliana. Hal-hal yang akan disampaikan oleh para narasumber nantinya ini berhubungan dengan perilaku guru, kemudian hubungan guru dengan teman-teman, dan juga proses belajar mengajar, serta perilaku profesional guru. Ini adalah hal-hal yang penting yang perlu kita bahas nantinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman seluruh Dewan Guru SDN 007 Bontang Utara. Baik, langsung saja untuk narasumber yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sri Umaryati SPD. Kepada Ibu Sri Umaryati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 007 Bontang Utara dan rekan-rekan guru semuanya yang saya cintai. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi, evaluasi, dan refleksi teman sejawat.
Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dari hasil evaluasi teman sejawat kemarin yang waktu kita mengajar, kita didampingi oleh teman saya Bu Widiasih sama Bu Matia kemarin di dalam kelas. Terima kasih. Inilah hasil dari teman kami, penilaian yang telah diberikan kepada saya. Ternyata saya masih banyak mengalami kekurangan selama ini dalam mengajar, terutama satu, ternyata saya masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar karena masih banyak bahasa daerah yang saya pakai dalam mengajar, sehingga mungkin anak-anak saya kurang paham. Itulah kekurangan saya. Kemudian yang kedua, catatan yang ada yaitu mengenai tentang penyampaian materi, yaitu yang saya sampaikan kepada anak-anak terlalu cepat sehingga anak-anak kurang mudah memahami apa yang saya sampaikan. Yang ketiga yaitu saya masih kurang variatif dalam memberikan yaitu pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, yang keempat yaitu kurang variatif dalam pembelajaran. Kita selain mengajar juga harus mengadakan pembimbingan, yaitu setelah mengajar itu harusnya saya harus keliling melihat mungkin anak saya yang belum paham, ternyata saya masih kurang, yaitu mengadakan pembimbingan pada anak-anak itu kurang menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Farida, saya mengajar di kelas 3B untuk diseminasi hasil evaluasi dan refleksi kepada teman sejawat. Kekurangan saya dalam mengajar, biasanya saya kelewatan kalau pada jam istirahat. Terus saya mudah emosi kalau anak-anak kadang tidak paham. Seberapa kali dijelaskan tidak paham, saya mudah emosi memang. Tapi saya tidak pernah maksudnya sampai berkata-kata yang tidak bagus gitu, cuman paling suara saya aja yang besar gitu. Jadi anak-anak kadang takut sama saya. Jadi kadang saya pikirnya harusnya saya itu seperti apa kalau suaranya memang sudah bawaannya seperti itu gitu ya. Terus yang kedua, saya sudah pernah evaluasikan kepada teman saya di kelas sebelah Bu Nilawati, bagaimana cara mengatasinya biar anak-anak itu sama saya tidak takut karena suara saya yang besar. Karena di kelas rendah itu kan kalau dia gurunya sudah besar, biasanya suaranya besar, nanti dia itu takut untuk belajar. Kadang-kadang ada yang nggak mau masuk sekolah karena takut sama Bu Farida, nggak mau masuk kayak gitu. Padahal sebenarnya saya tidak seperti itu, cuma suara aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya dan sesudahnya banyak yang kekurangan saya dalam diseminasi hasil evaluasi refleksi kepada teman sejawat. Saya mengajar di kelas 2, 3, dan 4. Yang kekurangan saya itu seperti anak-anak, saya kan bidang studi PJO. Bidang studi PJOK banyak anak-anak kadang minta, ayo Bu ke lapangan, ayo ke lapangan. Nah, terus kalau kita saatnya evaluasi ulangan harian atau ulangan semester, kadang di dalam hati saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena anak-anak itu saat ulangan biasa dapat 0. Bagaimana solusinya mengatasi kekurangan Bu Sri Umaryati? Mungkin ada yang berpendapat, Bapak? Saya Bu. Oke, Ibu Roster Simatupang SPD SD, kepada beliau kami silakan.
Terima kasih Bu Idi atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya mau menanggapi kelebihan dan kekurangan Ibu Sri sebagai guru kelas yang mengajar di kelas 6. Kebetulan juga saya mengajar di kelas 6. Yang pertama saya tanggapi adalah kelebihannya. Tadi katanya kelebihannya berusaha untuk bagaimana cara supaya anak muridnya mendapat nilai yang baik, bahkan nilai yang terbaik. Saya setuju dengan itu. Biar bagaimanapun kita sebagai guru pasti berusaha bagaimana anak itu supaya bisa mengerti, bisa menjawab soal dengan baik dan mendapat nilai yang paling baik. Tanggapan yang kedua mengenai kekurangannya menggunakan bahasa daerah. Memang saya akui sering terjadi. Jangankan kepada anak didik, kepada saya juga yang berbeda daerah dengan saya sering menyampaikan sering berbicara bahasa Jawa ke saya dan saya tidak mengerti. Saya iya aja. Kalau enggak saya langsung tanya apa artinya. Jadi maksud saya begini, latar belakang anak didik kita itu adalah dari berbagai macam suku. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia sudah memiliki bahasa persatuan, bahasa pengantar yang digunakan secara resmi, terutama karena kita di bidang pendidikan berarti di sekolah yang kita tempati. Nah, saran saya begini, untuk menghindari hal itu supaya nggak terjadi lagi, harus ada tekad yang bulat bahwa saya itu harus membiasakan diri berbahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti oleh anak didik, supaya itu tidak menjadi kendala bagi anak didik kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 3 guru tadi ya yang menyampaikan refleksi dirinya, ya saya lanjut ke Ibu Rosdiana untuk masukannya ke Ibu Rosdiana. Tadi yang pertama, anak-anak sering diturutin untuk banyak-banyak di lapangan ya, sehingga materinya tidak paham. Nah, jadi masukan saya ibu kan kita punya perencanaan pembelajaran ya, kapan anak itu seharusnya praktek, kapan seharusnya anak diberikan materinya, itu diperhatikan itu untuk RPP-nya ya, sehingga tidak banyak di lapangan, akhirnya untuk teorinya atau materinya ketinggalan. Itu ya Bu. Yang kedua untuk Bu Rosdiana, usia boleh tua Bu ya, tapi semangat jangan sampai tua, gitu ya. Nah tadi dia kekurangan dalam hal IT, komputer tidak bisa. Sebenarnya tinggal ibu menanamkan kemauan. Saya pasti bisa kalau saya mau. Ya kita kan lihat ya, kalau kita browsing ini tadi sudah kakek nenek sudah putih rambutnya, ternyata masih bisa buka laptop ya. Apalagi kan ibu masih energi, masih jauh lebih mudah. Nah, itu tergantung dari semangat dan kemauan kita sebenarnya kalau berkembang. Jadi silakan ibu, teman-teman yang lain pasti siap untuk membantu ya, bagaimana cara bukanya, bagaimana cara ngetiknya, bagaimana cara ini minimalnya belajar menuliskan nama anak-anak, menginput nilai, ya, itu Bu ya. Jadi semangat ibu, ibu punya kemauan, insya Allah teman-temannya bisa bantu. Itu Bu Rosdiana. Itu Bu Farida. Bu Farida tadi suaranya kencang ya, tapi hatinya halus sebenarnya. Suaranya aja yang kencang ya, namanya anak kelas 1 SD kan, ya memang perlu. Nah, sampaikan aja Bu kepada anak-anaknya, nak, saya sayang kepada kalian semuanya. Ini suara ibu seperti ini harus ya. Kalau suara ibu terlalu rendah nanti yang lainnya nggak dengar. Jadi kalau anak-anak sudah paham, oh ternyata ibu guru sayang banget nih sama kita, cuma suaranya aja kencang supaya yang di belakang sana dengar. Itu Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada lupa waktu ya, itu perlu kontrol waktu.
Ya sekali-kali mungkin lihat jadwalnya sampai jam sekian. Ya namanya sudah kegemaran, sudah tiap hari digeluti, namanya mengajar, sudah jadi kesenangan Bu ya. Misalnya kalau kita senang itu sampai lupa waktu, itu berarti Bu Farida senang banget ngajarnya. Sampai lupa waktu, ini sudah seharusnya istirahat ini sudah peralihan jam pelajaran agama ini, olahraga ini, kayaknya dia lupa waktu. Itu baik sebenarnya ya. Nah, dari sisi lain, cuma untuk waktunya ya oh ini sudah saatnya beralih ke mata pelajaran yang lain. Itu kontrol waktu aja sebenarnya Bu ya. Jadi itu terbukti bahwa guru-guru, ibu guru senang mengajar. Terima kasih, demikian tadi kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi kepada teman sejawat SDN 007 Bontang Utara. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.